Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Larut malam, di istana. Zhou Huang juga terganggu, dan berkata, sejak 10 tahun yang lalu, Tao Tua muncul dari udara tipis, menemani Su Hongli, tidak ada yang tahu namanya, asal, tidak pernah berpikir, sekarang dia membuat suara besar larut malam. Hanya dengan beberapa klik jari Anda dapat memaksa Raja Zhenyu dan yang lainnya untuk berlutut tanpa usaha apapun. Kekuatan ini menakutkan. Di aula, Hong Chanxiang berkata, Yang Mulia, saya katakan sebelumnya bahwa orang ini sangat berbahaya, jauh dari sebanding dengan Dewa Tanah biasa. Peristiwa malam ini juga telah memverifikasi ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, Fu Yunlang, penatua tertinggi Sekte Pedang Donghua, adalah salah satu dari 3 pendekar pedang paling kuat di Dakin, tetapi bahkan jika dia muncul malam ini, dia tidak bertindak gegabah. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana menakutkan kekuatan orang tua itu. Zhou Huang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ini kartu truf Su Hongli? Hong Chanxiang menggelengkan kepalanya, jika itu kartu truf, bagaimana bisa terungkap malam ini? Belum lagi, Tao tua ini jelas mematuhi Su Hongli, yang berarti yang benar-benar menakutkan adalah Su Hongli. Zhou Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, 10 tahun yang lalu, ketika Su Hongli mulai hidup dalam pengasingan, tetapi lelaki tua ini tiba-tiba muncul, kemudian dalam 10 tahun terakhir, basis kultivasi Su Hongli seharusnya seberapa kuat itu? Suaranya khusyuk. Hong Chanxiang terdiam sejenak, dan kali ini dia berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, jawabannya akan segera terungkap. Apa tempat suci dari cara lama? Di Jade Capital City malam ini, saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang memikirkan masalah ini. Pada saat inilah orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di samping Su Hongli, yang sama sekali tidak terduga. Sebelumnya, saya tidak optimis tentang Su Hongli. Lagi pula, Su Yi dapat membunuh Tianhong dan kesempurnaan besar ini dia lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadapinya Su Hongli? Tapi sekarang sepertinya aku meremehkan Su Hongli. Beberapa orang tua merasa sangat emosional. Jika ayah dan anak ini benar-benar saling berhadapan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Itu pasti Su Yi. Baru-baru ini, Dewa Tanah yang mati di tangannya adalah Yu Tianhong dan Li Changning. Siapa yang bisa melawan musuh? Belum tentu. Su Hongli telah mundur selama 10 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Terlebih lagi, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa membiarkan Tao tua misterius itu berada di sisinya? Ini tidak bisa dipercaya. Pada hari keempat bulan Mei, semua kebenaran akan terungkap. Malam ini, para tokoh besar di kota Yujing juga menantikan apa yang akan terjadi pada hari keempat bulan Mei. Hari ketiga bulan Mei. Penjaga naga bayangan keluarga kerajaan Zhou Agung dikirim, dan di daerah 10 mil yang berpusat pada keluarga Su di ibu kota Giok, semua orang biasa yang menetap di dalamnya dikosongkan. Gonzu, Akademi Tianyuan. Ning Sijia berdiri sendirian di tepi lautan awan di puncak gunung, dan berkata dengan lembut, besok, pertarungan ini akhirnya akan dipentaskan, tapi sayangnya, saya tidak bisa menyaksikan pertempuran secara langsung. Ada sedikit penyesalan di wajahnya yang polos dan cantik. Setelah itu, Ning Xiyu melihat brokat teh yang indah dan halus tidak jauh, duduk di sana dengan linglung, matanya yang indah sedang kesurupan, dan pikirannya sangat berat. Ning Sijia berjalan mendekat, tersenyum dan meyakinkan, jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh tuan mudamu. Cajin mendengus, bangun dari linglung, dan berkata dengan malu, istana Ning membuat lelucon. Ning Siji tidak mengatakan lebih banyak. Khawatir karena khawatir dan di lubuk hatinya sendiri, bagaimana dia bisa benar-benar tenang dan tenang. Di gedung bambu, Wen Lingsui sedang duduk di depan jendela Suan, menopang dagunya dengan tangan batu gioknya, wajahnya yang lembut dan cantik tenang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saudara Su Yi pasti baik-baik saja. Di sisi lain, Wen Lingzhao sedang membuat teh, sedingin salju, kesepian seperti es, tetapi hatinya penuh dengan rasa yang campur aduk.
Saya masih ingat ketika dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa cepat atau lambat dia akan pergi ke keluarga Su di kota Yujing untuk membubarkan pernikahannya sendiri. Siapa sangka hanya dalam beberapa bulan, dia telah mengguncang dunia dan menjadi salah satu legenda muda paling mempesona di pekan besar hari ini. Sekarang, dia ingin masuk ke keluarga Su dan mengakhiri keluhannya. Ketika Wen Lingzhao mengingat semua ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Haruskah dia menyalahkan dirinya sendiri karena buta? Kakak Su akan baik-baik saja, kan? Feng Xiaoran mengangkat wajahnya dan menatap kakaknya Feng Xiaofeng dengan mata yang dalam dan indah. Tentu saja. Feng Xiaofeng menjawab tanpa ragu-ragu. Hari keempat bulan Mei. Saat itu belum fajar, dan banyak pejuang dari segala arah berangkat lebih cepat dari jadwal, bergegas menuju daerah di mana keluarga Su di ibu kota Giok berada. Ada banyak praktisi dari 3 kerajaan Dazu, Dawei dan Dakin. Saya khawatir saya akan terlambat dan tidak akan bisa mendapatkan tempat terbaik untuk menonton pertandingan. Pertempuran ini, saya tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang telah ditarik, dapat disebut sebagai peristiwa besar yang telah menarik perhatian dunia dan belum pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir. King Jin berbisik. Dia berada di sisi Guru Huosong. Dia telah berhubungan dengan banyak berita baru-baru ini, dan itu juga membuatnya jelas bahwa pertempuran yang akan dipentaskan hari ini telah menarik perhatian kekuatan kultivasi Dazu, Dawei, dan Dakin. Namun, dia masih tidak bisa membayangkan bahwa salah satu protagonis dari pertempuran ini sebenarnya adalah Su Yi. Saya masih ingat bahwa ketika kami bertemu di Kabupaten Yunhe 2 atau 3 bulan yang lalu, pemuda itu belum melangkah ke ranah master. Tapi sekarang dia memiliki reputasi yang mengguncang dunia. Saya hanya berharap Tuan Su bisa menang. Pengunjung yang sering berkata dengan sungguh-sungguh. Huosong yang asli di samping menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Aku tahu bahwa Su Yi adalah penyelamatmu, tapi jangan lupa, Su Yi ini juga musuh dari sekte pedang Qianlong kita. Orang yang sering lewat terdiam beberapa saat, dengan ekspresi pahit dan kesulitan di wajah mereka. Tuan, apakah menurut Anda Tuan Muda Su dapat memenangkan pertempuran ini? Dalam perjalanan ke rumah Su, Lan Su mau tidak mau bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Master Yunlang berpikir sejenak dan berkata, ada begitu banyak variabel dalam pertempuran ini, saya khawatir tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Lan Su tertegun dan berbisik, tapi aku lebih optimis tentang Su Gongzi. Tuan Yunlang tersenyum dan berkata, dia menyelamatkan hidup Anda, jadi Anda secara alami optimis tentang dia, tetapi ketika perang benar-benar dimulai, Anda tidak boleh impulsif. Sekarang ibu kota Giok ini, naga tersembunyi harimau yang berjongkok, ada banyak orang kuat, sebelum Su Yi dan keluarga Su belum benar-benar memutuskan pemenangnya, ingatlah untuk tidak melompat terlebih dahulu, jika tidak, saya takut Su Yi akan menjadi sasaran musuh-musuh itu. Jika demikian, pada akhirnya, kami hanya ingin menembak diam-diam. Jika kamu membantu Su Yi, kamu pasti akan terhalang. Lan Su bersenandung dan berkata dengan gembira, Tuan, saya tahu Anda tidak akan tinggal diam. Dari langit, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak sosok yang datang dari segala arah di daerah terdekat yang berpusat di keluarga Su di ibu kota Giok. Padat, seperti gelombang pasang. Namun, mereka yang berani mendekati bagian depan semuanya. Mereka adalah orang-orang terpenting di dunia. Sosok-sosok master itu hanya bisa berdiri di samping. Lihat, Penatua Jihe dari kuil Sanglin ada di sini. Ada seruan di lapangan. Saya melihat seorang biksu tua mengenakan jubah, baik hati dan baik hati, memimpin banyak tokoh terkemuka dalam kelompok utusan Dakin, berbaris di tempat itu dengan gagah berani. Menarik banyak perhatian. Dengan munculnya Jihe dan yang lainnya, tidak lama kemudian, Penatua Agung Sekte Wei Yuelun Yun Zongqi, mengenakan jubah merah, dengan rambut dan janggut putih, juga tiba bersama para master dari grup utusan Wei besar. Yun Zongqi memegang segel dao di satu tangan dan mengocok di tangan lainnya, dan sangat kuat. Kemunculan kelompok mereka juga menimbulkan kegaduhan di lapangan. Di masa biasa, apakah itu Jihe atau Yun Zongqi, kemanapun mereka pergi, mereka adalah fokus penonton. Di sekitar rumah Su hari ini,
ada cukup banyak orang yang sebanding dengan mereka, sehingga mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mendominasi. Di waktu berikutnya, utusan Qianlong Jianzong Meri, Huosong Renren tiba satu demi satu. Raja yang menelan Laut Ge Changling, yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat di dunia, datang sendirian. Ketika pemegang pedang berpakaian putih, Raja Bulu yang indah Yue Xichan tiba, dia masih berada di puncak Gunung Jiuji, dan dia kagum. Kedatangan Yunlang, tetua tertinggi Sekte Pedang Donghua, juga menimbulkan sensasi di lapangan. Adegan itu membuat para pejuang di lapangan merasa terpana. Seolah hidup dalam mitos waktu itu, para dewa tanah yang melihat naga tetapi tidak melihat ekornya datang satu demi satu. Ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fajar menyingsing, dan sinar pertama cahaya pagi menembus kegelapan di atas kota Yujing. Di dekat tempat keluarga Su menduduki kota Yujing, sudah ramai, dan yang kuat berkumpul. Di keluarga Su, Yu Qingzi dan Su Boning menunggu dengan cemas di luar rumah sakit Qingwu, keduanya cemas dan bersemangat. Tidak jauh dari mereka, tokoh-tokoh besar keluarga Su juga menunggu di sana lebih awal, dan suasana hati semua orang sangat rumit. Saat ini, keluarga Su mereka menjadi fokus perhatian dunia. Tetapi dengan cara yang sama, pertempuran yang akan dipentaskan hari ini juga terkait dengan hidup dan mati keluarga Su mereka. Di rumah sakit Qingwu, Su Hongli berubah menjadi jubah hitam, rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul, dan sosoknya yang lurus bermandikan cahaya pagi, seperti gunung yang sepi berdiri megah di antara langit dan bumi, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Karena penjahat itu, saya harus menunjukkan keahlian saya sedikit lebih awal. Segera, dia menarik kembali pandangannya dan tersenyum, baiklah, biarkan orang-orang di dunia melihat metode saya, Su Hongli, hari ini. Su Hongli meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik untuk pergi keluar halaman Qingwu. Pria tua berjubah Tao mengikutinya. Saat pagi istirahat, Su Yi mencuci, mengolah, dan makan seperti sebelumnya. Semuanya sama seperti sebelumnya, dan tidak mungkin kehidupan kultivasinya akan terpengaruh karena dia akan menghadapi keluarga Su hari ini. Setelah semua jenis kesengsaraan, itu seperti angin sejuk bertiup di wajahku. Pertempuran sudah dekat, dan saya merasa damai. Ketika Su Yi berjalan keluar dari halaman Songfeng, Fang Yuan sudah menunggu di sana dengan kereta. Su Yi masuk ke kereta dan dengan santai memerintahkan, setelah membawaku ke rumah Su, kembalilah dan hangatkan sepanci anggur, ingatlah untuk membeli bawal panggang. Fang Yuan tinggal sebentar. Kata-kata yang tidak biasa, tetapi untuk beberapa alasan, sangat mengejutkan pikirannya. Di tempat sunyi, dengarkan guntur. Cahaya pagi redup, menyinari dunia. Namun segera, awan gelap datang, menutupi langit di atas Jade Capital City, membuat dunia menjadi gelap dan kusam. Kecelakaan gelombang-gelombang. Tidak butuh waktu lama untuk hujan turun dan langit menjadi gelap. Master di atas Grandmaster dapat menahan ki mereka untuk menutupi hujan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak membawa payung dan hanya bisa terkena hujan. Pada saat ini, seseorang melihat dua orang berjalan keluar dari halaman megah keluarga Su. Pemimpin, mengenakan jubah hitam, dengan sanggul di kepalanya, terlihat seperti berusia 30 atau 40 tahun, wajahnya seperti batu giok, gerakannya penuh, dan dia memiliki pesona Yuan Ting Yuezi. Su Hongli. Di daerah dekat rumah Su, bisikan diskusi menghilang tiba-tiba, dan banyak mata menyapu. Suasana mencekam dan sunyi, hanya suara hujan yang turun menggema di antara langit dan bumi. Su Hongli tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada lelaki tua berjubah di belakangnya, "Kakak Dao, kamu menunggu di sini." Pria tua berjubah Tao itu mengangguk, dan berdiri diam di depan gerbang keluarga Su. Meskipun dia sangat rendah hati, seperti Tuan Yunlang, Ji He, Yun Zongqi dan Dewa Tanah lainnya, dia tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Kenapa? Su Hongli masih merupakan nafas seni bela diri bawaan. Seseorang berteriak kaget. Satu batu mengaduk 1000 gelombang, dan banyak orang tercengang dan tidak bisa dipercaya. Setelah mengasingkan diri selama 10 tahun, Su Hongli tidak pernah menerobos.
Jika demikian, apa yang dia gunakan untuk melawan putranya Sui? Bahkan makhluk abadi terestrial itu juga sedikit terkejut. Di hadapan mata aneh ini, Su Hongli menutup mata, dan berdiri sendiri di tengah hujan, ekspresinya kusam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Boom gelombang. Di langit berawan, guntur meraung dan bergemuruh. Hujan semakin deras. Tiba-tiba, ada keributan di kejauhan. Sui ada di sini. Terjadi kegemparan. Kemudian saya melihat kerumunan itu berjauhan, dan seorang bocah lelaki berjubah, memegang payung, berjalan perlahan dari tirai hujan. Dia memiliki sosok tinggi, wajah tampan, dan sepasang mata yang dalam dan tenang. Itu adalah Sui. Pada saat ini, Su Hongli mengangkat matanya dan melihat ke atas, sepertinya ada kilatan cahaya di kedalaman matanya, dan dia menembak ke udara. Sui memandang Su Hongli. Mata keduanya sangat berjauhan, tetapi mereka bertabrakan seperti pedang tak terlihat. Ledakan. Tampaknya ada tabrakan tak terlihat di kehampaan. Di sekitar celah panjang, hujan deras memercik. Pikiran. Semua makhluk abadi terestrial itu terengah-engah. Tidak mengherankan jika kekuatan seperti itu muncul dalam karakter seperti itu. Tapi sekarang, ketika muncul di Su Hongli, yang berada di basis kultivasi Wuzong bawaan, dan Su Yi, yang berada di alam master, itu terlalu luar biasa. Mata Su Yi sedikit menyipit. Aura Wuzong bawaan Su Hongli adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat sejak reinkarnasinya. Napas mengomunikasikan vitalitas langit dan bumi, berdiri sesuka hati, roh itu bulat dan kental, tidak ada celah, tampaknya biasa, tetapi sebenarnya itu telah menghilangkan timah dan kembali ke aslinya. Dapat dikatakan sangat mempesona untuk dapat memurnikan pikiran spiritual di alam Xiantian Wuzong dan menempatkannya di Kyushu liar. Karakter. Sepertinya ibunya, Ye Yufei, mengajarinya teknik rahasia saat itu, memungkinkan dia untuk mencapai transformasi nyata di ranah seni bela diri bawaan. Sayangnya, kekuatan ini tidak cukup bagiku. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Su Hongli ini mungkin memiliki semua jenis kartu tak terduga dan kartu truf, dan mungkin menyembunyikan semua jenis kekuatan. Tetapi dalam kehidupan sebelumnya, Su Yi telah melihat banyak jenius luar biasa, membunuh musuh tak tertandingi dalam jumlah yang tidak diketahui yang cukup untuk mengejutkan zaman, membaca dunia selama 108.000 tahun, dan mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di hutan belantara yang luas. Berapa banyak cara yang dimiliki Su Hongli, dia akan dijatuhkan hari ini. Masalah pribadi keluarga Su saya, tetapi saya tidak pernah ingin mengganggu dunia dan menarik teman-teman dari semua lapisan masyarakat untuk menonton pertempuran. Di tengah hujan lebat, Su Hongli berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya bergema seperti lonceng dan Lu yang agung, bergema di seluruh dunia. Yah, hari ini aku, Su Hongli, akan membiarkan kalian semua menjadi saksi, di sini aku akan membunuh Su Yi, putra pengkhianat pemberontak, dan membersihkan pintu untuk keluarga Su. Kata-kata itu memancarkan kekuatan yang agung dan bergema di telinga semua orang. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Su Hongli melangkah maju dan bangkit. Setiap langkah yang dia ambil, kekosongan di bawah kakinya seperti anak tangga batu, menopangnya lapis demi lapis. Yang mengejutkan orang adalah aura Su Hongli juga meroket dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika Anda datang ke 100 kaki di atas. Ledakan. Dengan Su Hongli sebagai pusatnya, tirai hujan meledak. Semua orang dengan jelas melihat bahwa aura Su Hongli seperti pelangi, dan dia naik ke langit, sehingga awan gelap yang tebal di langit pecah melalui lubang di kisaran Zhang. Ketika dia meregang dan meregang, dia selaras dengan seluruh dunia, terlepas dari satu sama lain, penuh dengan ritme Dao yang tak tertandingi, dan gerakannya tampaknya mampu membawa kekuatan tak terbatas. Penonton terkejut. Bahkan makhluk abadi terestrial itu tidak bisa membantu mengecilkan pupil mereka ketika mereka melihat ini, dan kagum. Tuhanku! Ini juga mengerikan. Di daerah terdekat, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang tercengang. Sebelumnya, orang masih bertanya-tanya mengapa, setelah 10 tahun pengasingan, Su Hongli masih merupakan seniman bela diri bawaan, tetapi sekarang,
keraguan ini telah hilang, dan dia dikejutkan oleh adegan ini. Di mata para pejuang sekuler, Su Hongli saat ini, dengan awan gelap di atas kepalanya dan kilat terbang, dan dia yang berdiri di dekat kehampaan, seperti dewa legendaris. Begitu dia menerobos dunia, kekuatannya berada di luar imajinasi. Jalan menakutkan macam apa yang dimiliki Su Hongli, sehingga dia bisa memiliki kekuatan seperti itu setelah menerobos dunia. Wajah kuil Sanglin Jihe berubah. Dia bisa melihat sekilas bahwa meskipun Su Hongli baru saja menembus dunia, kekuatannya yang perkasa bahkan lebih kuat dari Yu Tianhong dan alam inediah lainnya. Ini luar biasa. Yun Zongqi bergumam, ekspresinya serius. Melihat Sangren Yunlang, Si Feng Liu, Huo Song Zhenren, dewa-dewa terestrial ini, mereka semua tersesat untuk sementara waktu. Pada saat ini, melihat penonton, siapa yang berani meremehkan Su Hongli? Ternyata ayahku. Ini luar biasa. Di keluarga Su Boning terkejut, dan wajahnya penuh dengan fanatisme. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ibunya mengatakan bahwa jika ayahnya bergerak, minggu ini hampir tidak ada bandingannya. Ini wajar. Selama bertahun-tahun, ayahmu terlalu rendah hati dan meremehkan untuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Anda Kingzi berkata dengan bangga. Pada saat ini, seluruh keluarga Su penuh dengan suara mendidih. Nak, datang dan mati. Dalam kehampaan, Su Hongli berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Jubahnya berkibar seperti dewa. Semua mata tertuju pada Su Yi. Saya melihat Su Yi menyingkirkan payung kertas minyak, melangkah di udara, dan datang ke kehampaan, tirai hujan turun, sebelum mendekatinya, itu tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Anak nakal. Su Yi tersenyum dan berkata, aku berjanji, aku akan menghancurkan mulutmu nanti. Dia berdiri dengan kekosongannya, memandang Su Hongli 100 kaki jauhnya di kejauhan, obsesi dan kebencian yang telah ditekan selama bertahun-tahun di dalam hatinya juga dimuntahkan. Dia tidak depresi. Tidak perlu ditekan, hari ini, saya ingin membunuh obsesi ini. Mendengar dialog antara ayah dan anak itu, hati semua orang yang hadir bergejolak. Su Hongli memandang Su Yi, tidak hanya tidak kesal, tetapi juga tertawa kecil, dan berkata, kamu anak jahat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membalikkan dunia dengan mewarisi jubah kekuatan kuno? Berhenti sejenak, dan melanjutkan, memang benar bahwa Anda memiliki dasar yang kuat dari Dao, yang dapat disebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan Anda memiliki indera spiritual, menguasai ritme Dao, dan menggunakan cahaya Dao spiritual dari keluarga kerajaan. Semuanya cukup untuk memukau para praktisi sejati, dan bahkan pencapaian kendo mereka jauh dari sebanding dengan para dewa terestrial di dunia sekuler, tapi berbicara tentang ini, mata Su Hongli gelap dan acuh tak acuh, lagi pula, kamu kalah karena basis kultivasimu terlalu rendah, dan kamu berada di alam duniawi, bukan seorang kultivator Yuan Dao yang benar-benar melampaui duniawi. Inilah perbedaan antara kamu dan aku, sama seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ketika dia berbicara, aura Su Hongli tumbuh dengan mantap, dan energi surga dan bumi yang melonjak mengalir ke dalamnya, dan tubuhnya lebih seperti lubang tanpa dasar, sehingga kultivasi, semangat, dan kekuatan fisiknya semuanya berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mata telanjang. Hanya pada saat dia berbicara, basis kultivasinya yang baru saja menembus dunia setidaknya berlipat ganda. Adegan itu membuat para dewa terestrial di lapangan tidak bisa tenang. Su Yi sudah cukup mempesona, tidak pernah berpikir bahwa ayahnya begitu menantang. Su Yi mencibir, tapi ini tidak ada artinya, dan bukan itu yang saya cari. Di final hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana alam Master Fana menekan orang-orang seperti Anda. Seperti peri tanah. Berbicara, aura Su Yi tiba-tiba melonjak seperti sungai Yangtze, dan auranya langsung menuju Xiao Han. Ledakan. Rambut hitamnya berkibar. Di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, auranya menjadi begitu kuat dalam sekejap mata sehingga dia setara dengan Su Hongli. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan semua orang terkejut. Para dewa terestrial di lapangan semuanya kagum. Dibandingkan dengan pembunuhan Yu Tianhong di awal, Su Yi,
yang memiliki kultivasi master tingkat kelima saat ini, lebih dari kuat. Bahkan Su Hongli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.